Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silakan pada ketua kelas pimpin doa kita terlebih dahulu. Oke, sebelum kita memasuki materi, Ibu cek daftar hadiran kalian terlebih dahulu ya. Melinda, Fitrianti, Miranda. Baiklah, semuanya 34 ya, hadir. Hadir semua ya. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pembahasan kita yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya, anak-anak sekalian sudah pernah menonton atau membaca tentang hal-hal yang isinya itu lucu-lucu? Sudah? Oke, bagus. Nah, materi kita hari ini tentang teks anekdot. Nah, dari kalian menonton televisi atau membaca cerita yang lucu-lucuan itu, kalian sedikit gembira ya, lucu, tertawa-tawa. Nah, di sini pengertian teks anekdot itu adalah teks yang mengisahkan suatu cerita atau sebuah karangan yang isinya lucu-lucuan, tetapi lucu-lucuan tersebut berguna untuk menyindir seseorang atau menyindir suatu organisasi. Nah, yang disindir itu dituju kepada misalnya pada politik, pada bidang ekonomi, pada bidang pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, dari pengertian teks anekdot itu, kalian akan mengetahui juga mengenai struktur yang terkandung dalam sebuah teks anekdot. Nah, akan kita pelajari lebih dalam mengenai struktur tersebut. Ada yang sudah tahu apa saja struktur dari teks anekdot? Oke, baiklah. Struktur teks anekdot yang pertama itu adalah apa itu abstraksi? Abstraksi adalah bagian awal cerita yang mengisahkan hal-hal terlebih dahulu mengenai cerita yang akan dibahas. Nah, pada bagian abstraksi itu terletak sebuah gambaran yang akan dibahas pada bagian isi dari teks anekdot. Yang kedua itu orientasi. Nah, orientasi ini adalah suatu bagian awal paragraf yang isinya biasanya latar belakang yang akan dibahas pada isi sebuah teks anekdot. Nah, berikutnya yaitu yang ketiga. Event. Event itu adalah suatu kemunculan peristiwa yang akan terjadi pada isi dari teks anekdot. Nah, dari event inilah akan berlanjut ke struktur berikutnya, yaitu krisis. Krisis ini berarti bahwa suatu peristiwa yang terjadi yang memunculkan hal-hal yang akan terjadi dari sebuah teks anekdot, memunculkan sebuah peristiwa, permasalahan yang sudah terjadi di teks tersebut. Berikutnya yaitu reaksi. Reaksi adalah suatu penyelesaian dari masalah yang terjadi dari
bagian reaksi ini masalah itu dapat diselesaikan bagaimana. Nah, akan dibahas oleh reaksi. Berikutnya koda. Koda ini adalah bagian penutup, yaitu bagian yang sudah menyelesaikan dari masalah sehingga masalah tersebut sudah berakhir, sudah mendapat amanat yang dapat dipetik. Nah, dan yang terakhir yaitu bagian reorientasi. Bagian ini masih mencakup mengenai penutup, yaitu masih mengenai tentang koda. Namun pada reorientasi ini cerita tersebut lebih diperjelas lagi bagaimana endingnya, amanatnya, sehingga dapat memahami apa itu cerita itu, membahas apa. Oke, baiklah. Ini dia adalah 7 struktur dari teks anekdot. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalian sudah mengerti? Baiklah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai makna tersirat dari teks anekdot. Pada bagian makna ini kalian mencari apa itu maksud dari isi teks anekdot. Nah, di kalian terjemahkan bagaimana maksud dari isi tersebut sehingga mendapatkan makna tersirat dari teks anekdot tersebut. Baiklah, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini akan mencari bagian struktur dan makna yang tersirat pada teks anekdot yang Ibu bagikan ini. Baiklah, silakan kalian bagi, ketua kelas, silakan kalian bagi menjadi 3 kelompok. Misal, apa kita bagi bagian baris sebelah kanan itu kelompok 1, bagian baris tengah itu kelompok 2, dan bagian baris ke kiri itu kelompok 3. Oke, baiklah. Silakan kalian tentukan ketua kelompok yang akan mengambil teks anekdot yang akan kalian analisis. Nah, dari teks anekdot yang sudah Ibu bagikan, silakan kalian analisis, kalian cari struktur dan makna yang tersirat pada teks tersebut, lalu kalian presentasikan di depan kelas, dan teman-teman yang lain silakan menanggapi, silakan bertanya, silakan menjawab, memberi tanggapan mengenai kelompok yang maju di depan kelas. Baiklah, diskusi tadi sudah dilaksanakan. Seluruh kelompok sangat antusias sekali dengan diskusi kita. Semoga kalian bisa memahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ibu. Ibu akan memberikan penjelasan sedikit mengenai diskusi yang sudah kalian laksanakan tadi. Nah, pada bagian struktur sudah benar, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah tepat menentukan bagian dari struktur teks anekdot. Lalu kalian juga sudah tepat memilih bagaimana itu makna dari teks anekdot tersebut. Nah, Ibu sangat bangga dengan kalian, sudah sangat aktif sekali melaksanakan diskusi ini. Sedikit Ibu perjelas lagi bahwa teks anekdot ini teks yang kisahnya atau ceritanya itu berisikan sebuah karangan yang lucu, namun lucuan tersebut bersifat menyindir. Menyindir itu dengan tujuan agar orang tersebut bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan sebuah kesalahan-kesalahan. Baiklah, setelah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalian semua sudah jelas? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kalian materi yang akan kita bahas minggu depan.
Materi yang akan kita bahas minggu depan itu mengenai teks negosiasi. Nah, silakan kalian baca pada paket kalian dan Ibu akan menjelaskan secara rinci di pertemuan minggu depan. Baiklah, jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin pembelajaran kita pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.